Jadi memang yang mendengar dakwah ini dari dulu orang gaik-gaik saja Pak ya. Orang pensiun. Ya, jadi memang dari dulu tuh. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok nak mendengar ceramah kau nak gak lapuk Ustaz. Sajak Nabi Nuh cutulah gitu. Ya nak dari gini je lah sajak Nabi Nuh betul. Makanya umat Nabi Nuh tu mencela mengolok-olok Nabi Nuh. Pengikutmu itu orang tua, orang miskin, para budak. Jadi memang Nabi yang mengikut Nabi itu kan begitu, Pak. Coba Bilal budak kan, Sumayyah budak, Yasir budak, ya, hampir ya miskin lagi. Itu makanya gampang mengintimidasinya, Pak. Gampang menekan mereka. Maka satu-satunya jalan itu hijrah lagi, Pak. Kalau tidak hijrah, tidak mungkin Islam ini berkembang. 13 tahun 100 orangnya, Pak. Itu kan artinya setahun 10 dapatnya itu. Enak, kalau dipresentasikan sebulan seorang itu. Ya, sebulan seorang dapatnya, Pak. Susahnya berdakwah, Pak. Nah, jadi surah Al-Lahab ini menjelaskan bagaimana tantangan dakwah itu. Dan Abu Lahab salah satu pentolan kafir Quraisy sebagai penentang nomor 1 dakwah Nabi sampai akhir hayatnya. Nah, itu surat Al-Lahab. Nah, sekarang kita masuk surat An-Nasr. An-Nasr ini puncak dari kelelahan itu adalah kemenangan. Jadi surah An-Nasr ini berisi kemenangan Nabi, pertolongan Allah dan kemenangan Nabi pasca hijrah. Nah, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu meminta ampun, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, ini ayat ini apa Ibu? Ya, ini menceritakan tentang penaklukan kota Makkah. Jadi kota Makkah itu ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Setelah 8 tahun Nabi hijrah ke Madinah, ya 2 tahun menjelang beliau wafat, baru kota Makkah itu takluk. Ya, kota Makkah itu PU itu tidak pernah ditaklukkan. Nabi orang pertama yang menaklukkan kota Makkah itu. Dan itu pertolongan Allah. Nah, baru setelah itu manusia kata Allah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi penaklukan kota Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, para sahabat berjalan kaki dari Madinah, Pak, ke Makkah. Bulan Ramadan. Itu kalau Pak pakai bus dari Makkah ke Madinah itu berapa jam, Pak? 7 atau 8. Berapa kecepatan bus, Pak? Ya, lebih 100 kilo tuh, Pak. Dan jalan lurus, Pak ya? Nah, iya. Dulu Nabi hijrah dari Makkah itu berangkat tanggal 29 Safar. Jadi hijrah Nabi itu tanggal 29 Safar sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Menginap di Gua Sur 2 hari 3 malam. Berarti perjalanan dari Makkah ke Madinah itu kurang lebih 10 hari itu, Pak. Kurang lebih. Ya, atau mungkin 9. Bayangkan tuh, Pak, seminggu berjalan kaki itu, Pak. Dari Madinah ke Makkah tuh. Bulan Ramadan. Itu kalau tidak pertolongan Allah tidak bisa tuh, Pak. Ya. Kalau bukan Allah yang menolong tidak akan kuat tuh, Pak. Seminggu sedang berpuasa kita pergi berjalan kaki dalam panas terik matahari yang Masya Allah itu di padang pasir di Makkah tuh, Pak. Untuk menaklukkan kota Makkah. Ya. Itu tidak mungkin senjata lengkap mana dibawa oleh Pak Anak. Perjalanan jauh namanya, Pak. Tidak ada tank zaman itu, Pak. Tidak ada bus zaman, tidak ada truk, Pak. Ya kan? Paling unta. Dan bisa ditaklukkan kota Makkah itu. Tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan itu bulan kemenangan. Ya, Pak ya. Baik secara individu, makanya kita bertakbir tuh di akhir kemenangan tuh. Baik dalam sejarah Islam, Pak. Bulan Ramadan tuh kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi tahun 8 Hijriah.
Jadi 8 tahun kemudian baru bisa takluk kota Makkah. Andai tidak hijrah, Nabi tidak mungkin takluk kota Makkah. Jadi memang Islam itu politik. Jangan orang Islam itu anti politik. Karena politik itu kekuasaan. Hanya dengan kekuasaan itulah Islam bisa kita kembangkan. Kalau tidak dengan kekuasaan, Pak, Islam tidak mungkin tersebar seperti sekarang, Pak. Andai Nabi berdakwah saja, Pak, seperti para Nabi yang lalu, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Isa, seperti Nabi yang lain, tidak bangun kerajaan, Pak, seperti Nabi Musa. Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu bangun kerajaan, Pak. Langsung Nabi jadi rajanya, jadi presidennya. Dibentuklah di situ kekuatan negara, aparatnya. Ya, dibangun pasar ekonomi, dibangun masjid, dibangun perjanjian-perjanjian dengan raja-raja. Dan Nabi jadi penguasa. Maka dalam waktu 8 tahun saja, Pak, Islam tersebar luas tuh. Ya. Jadi Islam itu harus jadi penguasa, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak usah anti kepada tokoh-tokoh Islam yang berpolitik. Ya, kita dukung saja selama dia memperjuangkan agama, Pak. Ya, kalau parlemen diisi orang-orang, mohon maaf, Pak, orang-orang panjang sih si parlemen itu, Pak, kejadiannya kan ikut besok, Pak. Seperti apa undang-undang akan dilahirkan nanti, Pak. Ya, toh? Perlu orang-orang saleh didukung di parlemen itu, Pak. Dan perlu kita menguasai parlemen itu. Karena Islam itu kekuasaan. Buktinya Nabi hijrah. Kalau dakwah hanya sekedar menyampaikan dengan bahasa lisan saja, cukup di Makkah saja, Pak. Tidak perlu Nabi hijrah itu. Dulu, Pak Ibu, tahun 2000-an ya, awal itu, ada di tepi laut itu payung ceper, Pak, ya. Nah, lama payung ceper dulu, Pak. Itu ustad-ustad lah busa-busa mulut itu, Pak, mengecek payung ceper itu. Tapi tidak ngawurang loh, Pak. Datang penguasa, tiba Sapu PP, angkui sadonya, bubarkan sadonya, ganti, bangun. Sekarang ada lagi kan? Itu kekuasaan tuh, Pak. Tidak jual lidah itu, Pak. Jual power tuh. Itu bukti kalau Islam itu harus menguasai politik. Nah, jadi kemenangan ini sebenarnya karena berawal dari hijrah tuh, Pak. Andai Nabi tidak hijrah, tidak mungkin ada pertolongan kemenangan seperti ini. Ya, penaklukan kota Makkah itu. Ya. Jadi kata Allah, jadi ayat ini, Pak Ibu, ada sebagian mengatakan turun setelah perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan ini turun ya sebelum Nabi wafat. Ada perbedaan ulama, tapi tidak terlalu penting. Ya, kita ambil pesannya saja. Kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau dulu Nabi kan maksudnya ya penaklukan kota Makkah itu. Jadi dalam dunia ini, Pak Ibu, dalam kehidupan manusia ini, sepanjang dunia ini dibentangkan Allah, ada namanya Nasrullah, pertolongan Allah. Ya. Ada namanya Sunnatullah, hukum Allah. Kalau ada orang, Bapak Ibu, jatuh pesawat, Pak, Sunnatullahnya mati semua. Itu Sunnatullah tuh, Pak. Kalau ada orang tidak ada bulu pun tidak rusak, Pak, satu helai pun. Itu namanya dia dapat Nasrullah, pertolongan Allah, atau yang disebut dengan bahasa lain inayatullah. Dan itu ada, Pak. Ada sesuatu yang di luar nalar kita. Bapak Ibu pernah baca sebelum Nabi lahir ada tentara bergajah, lengkap dengan senjata dan pasukan mewah, Pak. Ya, kendaraannya gajah. Kalau kita sekarang gajah itu tank tuh, Pak. Ya enggak? Tank, Pak. Tapi ternyata gagal menaklukkan kota Makkah. Ya, Pak. Nabi Muhammad tidak bawa senjata apa-apa, Pak. Hanya bawa takbir saja, Pak. Gentar orang Makkah semua, Pak. Dan takluk kota Makkah. Itu buktinya di luar nalar. Kenapa orang Makkah kok kan bisa saja, Pak, dihadang, ya kan? Kan bisa dihadang, Pak, di luar kota Makkah, ya kan? Dan bisa remuk itu pasukan Islam tuh, Pak. Karena Makkah itu penduduknya kan banyak. Kita datang dari Madinah, penduduk Madinah ada orang muhajirin sebagian. Itu buktinya kadang-kadang ada sesuatu itu terjadi di luar nalar. Yang di luar nalar itu namanya Nasrullah. Itu pertolongan Allah saja. Kan sering kita menemukan hal-hal yang begitu, Pak, yang tidak masuk akal.
Ada kita kadang-kadang Bapak Ibu sulit mana, tapi tiba-tiba saja tidak pernah kita duga penyelesaiannya Pak. Selesai masalah itu Pak. Padahal tidak pernah kita menduga bahwa ini penyelesaiannya. Itu namanya pertolongan. Itu kata Allah, akan ada yang datang begitu kepadamu, pertolongan Allah. Itu makanya kita perlu Bapak Ibu minta tolong itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang pertolongan Allah itu ada dan pasti itu Bapak Ibu. Ketika perang Badar, coba perang Badar ceritanya. Umat Islam itu tidak perang Pak, hanya pergi ekspedisi. Tapi kemudian orang Quraisy datang menyerang dengan 1000 pasukan lengkap. Kita hanya 300 orang. Senjata tidak ada. Ya. Kuda saja 2 ekor cuman Pak. Ketemulah di Badar itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Pasir senjatanya Pak. Pasir itu dilempar Pak, langsung bergelimpangan pasukan itu Pak. Itu makanya orang tuh takut Pak. Apa yang terjadi? Kok pasir saya Pak bisa mati orang tuh? Maka mereka heran juga tentara Islam nih, sahabat ini, kenapa kok begitu mudahnya mereka kalah? Nah, mereka ternyata kata Allah diturunkan ketika itu 5.000 malaikat. Ya. Allah turunkan 5.000 malaikat. Dan yang kamu tidak melihatnya, pasukan musuh melihatnya Pak. Itu mereka kocar-kacir Pak di perang Badar itu. Nah, ketika dilempar itu Pak, seakan-akan mereka melemparnya dengan senjata canggih Pak. Ya. Sama lah dengan burung ababil Pak ya. Kan melontarnya pakai batu saja Pak. Ya, batu. Tapi batu ini Pak bisa mencari musuh. Kayak peluru kendali Pak, ke remote. Makanya sijil itu, nama-nama orang itu sudah ada tertulis di situ. Di batu itu tertulis. Dia tidak menimpa kecuali yang nama orang itu ada di situ. Ya. Apa? Iya. Bahwa betapa canggihnya itu Pak. Ya, itu namanya Nasrullah itu. Dan itu ya banyak orang-orang menerima itu Pak. Ya, menerima pertolongan langsung dari Allah. Itu disitulah pentingnya kita berdoa Pak Ibu. Betul ada sunnatullah, ada hukum kausalita, hukum sebab akibat. Tapi tidak selalu yang berlaku itu hukum sebab akibat. Ada yang berlaku itu hukum ini, Nasrullah ini. Hanya pertolongan Allah. Makanya Pak, kalau kita lihat misalnya Nabi Musa dihanyutkan ke sungai dalam peti Pak. Coba bayangkan tuh. Kenapa dia sampai ke istana Firaun Pak? Diambil oleh istri Firaun. Itu cara Allah memberikan pertolongan kepada Musa. Ya. Dan ketika itu ibu Musa adalah pasrah. Karena pasti mati anaknya. Tidak ada cerita lagi, tapi cara Allah menyelamatkan ada. Dihantarkan ke orang yang akan membunuh tuh. Coba bayangkan hebatnya cara Allah Pak. Orang yang membunuh itu yang membela dia, yang merawat dia dengan tangannya, yang membesarkan dia. Padahal itu yang dia cari orangnya. Coba Pak, hebatnya Allah. Ya. Padahal itulah anak yang sedang dia buru. Oleh Allah diletakkan anak itu di pangkuannya. Itu yang disebut Nasrullah tuh Pak. Pertolongan Allah. Ya. Jadi kalau sudah bertawakal kita kepada Allah Pak, sudah, jalan sajalah. Di situ pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau ragu dengan pertolongan Allah tuh Pak Ibu, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Saya bagaimana sangka hamba saya kepada saya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu dengan pertolongan Allah, Allah memang tidak kemungkinan pertolongannya. Tapi kalau yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan tolong kita. Percayalah Bapak Ibu itu. Itulah kenapa Allah menyebut ada satu bahagian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disebut Nasrullah, pertolongan Allah. Langsung tuh Pak. Dan itulah yang terjadi pada penaklukan kota Makkah itu. Bayangkan Pak, dari Madinah berjalan kaki menaklukkan kota besar hanya dengan senjata seadanya, dengan jumlah yang terbatas, tapi tidak ada satu darah pun tertumpah.
Belum pernah ada penaklukan negeri di dalam sejarah manusia yang tidak pernah pertumpahan darah terjadi. Satu-satunya penaklukan negeri yang tanpa pertumpahan darah itu penaklukan kota Makkah. Umat Islam tidak ada darah tertumpah, orang kafir tidak satu tetes pun darah tertumpah. Tapi kota takluk, Jepang ditaklukkan, Hiroshima, Nagasaki ditaklukkan Amerika, berapa jumlah korban, Pak? Jutaan mungkin. Ya nak? Ya. Itu penaklukan Eropa tu, Pak, berapa banyak yang mati tu, Pak? Ya. Ya, ketika perang dunia pertama ya. Berapa banyak yang mati tu, Pak? Tidak ada satu pun penaklukan kecuali di situ banyak korban berguguran. Banyak nyawa yang melayang. Satu-satunya penaklukan tanpa korban itu penaklukan kota Makkah. Itu hebatnya pertolongan Allah tu, Pak Ibu. Ya, jadi itu ya yang disebut Nasrullah wal Fath itu terbuka saja, Fatah. Jadi Fatah itu seakan-akan pintu kota Makkah itu terbuka saja, Pak, tanpa ada penghalang. Fatah, sehingga pasukan Islam masuk dengan mudah dan gampang. Ketika kota Makkah sudah takluk, kata Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Engkau akan melihat, kata Allah ke Nabi Muhammad, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Dulu orang masuk Islam, Pak, takut-takut. Ya, maka baiat Aqabah itu, Pak, tengah malam orang membaiat Nabi, Pak. Menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tengah malam, Pak. Tak tahu orang loh, Pak. Kok tahu kok melayang nyawa, Pak. Tapi begitu kota Makkah takluk, semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa, Pak? Kenapa berbondong-bondong orang masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah? Satu, orang-orang Arab yakin betul Nabi Muhammad itu utusan Allah setelah penaklukan kota Makkah. Sebelumnya mereka masih ragu juga. Kenapa? Sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tinggal di kota Makkah, belum pernah ada satu negeri pun, satu kerajaan pun yang berhasil menaklukkan kota Makkah. Sejak itulah orang yakin Muhammad ini adalah utusan Allah. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Ya, karena Makkah itu dari dulu, Pak, dia pusat dagang dan pusat ritual. Ya, kota Makkah itu sejak Nabi Ibrahim, Pak, itu tidak pernah ada yang mengganggu tu, Pak. Tak berani, kan itu kota suci. Itu rumah Allah di situ, Pak. Dan tak boleh ada perang terjadi di situ, Pak. Haram perang, Pak. Jangankan perang apa, bunuh binatang saja haram, nak. Haram, Pak. Berburu binatang di area itu tuh. Haram, darah tertumpah di situ tuh, Pak. Ya. Tapi Nabi datang dengan pasukan menaklukkan Makkah dan takluk tanpa perlawanan. Dan Allah membiarkan Nabi menaklukkan Makkah. Maka begitulah kenapa mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini benar-benar utusan Allah. Yang kedua, alasan kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam, karena nampak di situ akhlak Nabi itu luar biasanya. Apa kata Nabi? Ketika kota Makkah, dia masuk kota Makkah, siapa yang masuk ke Masjid Haram, aman. Siapa yang masuk ke rumahnya, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Padahal Abu Sufyan ini, Pak, ini musuh terbesar Nabi di samping Abu Lahab. Abu Sufyan ini, Masya Allah, Pak, permusuhannya ke Nabi dan ke umat Islam itu luar biasa. Ya, semua perang-perang itu dia yang memimpin. Ya, Abu Sufyan itu. Istrinya Hindun itu makan hati Hamzah tuh. Ya, Pak. Istri Abu Sufyan itu Hindun namanya, Pak. Paman Nabi di perang Uhud, Pak, gugur. Ya, yang menyuruh membunuh itu Hindun tuh, Pak. Ya, ada seorang budak dibayarnya oleh Hindun tuh, pokoknya engkau cari saja Hamzah nanti, yang lain tidak usah. Dapat Hamzah, Pak, langsung dibunuh. Diambil hatinya oleh Hindun tuh, Pak, dimakan. Kan luar biasa itu, Pak, ya. Suami istri itu, Pak.
Tapi kata Nabi, kalau yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, bukan Abu Sufyan yang aman, yang masuk ke rumahnya pun aman. Kalau tiba di awak, Pak, baca dia Abu Sufyan langsung kau. Ya, manyo, ya kan? Kalau kawan lampang mungkin Pak maki-makinya dulu, atau ditawannya Pak. Tapi tidak. Kata Nabi, semua kalian hari ini bebas. Tidak dipaksa juga masuk Islam Pak, dibebaskan. Semua penduduk Makkah bebas. Ya. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Betapa akhlak Islam itu Pak. Dan tidak ada satu darah pun yang tertumpah, tidak ada harta yang dirampas, tidak ada. Biasa kalau penaklukan tu Pak, biasa dirampas harta yang kalah tu Pak. Ini tidak ada, bebas. Kecuali yang dihancurkan patung-patung saja yang ada di sekitar Ka'bah, yang konon jumlah sampai 360, itu yang dihancurkan Pak. Ya, karena itu kemusyrikan. Setelah kota Makkah ditaklukkan, habislah seluruh kemusyrikan di negeri Arab, di Jazirah itu. Karena patung-patung yang disembah itu sudah dimusnahkan. Ya. Itu kenapa mereka berbondong-bondong masuk Islam. Setelah penaklukan kota Makkah itu, hampir seluruh penduduk Jazirah Arab itu kemudian ya Muslim. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu. Ada dua perintah Allah ke Nabi Muhammad Bebo. Setelah menang, setelah Islam tersebar, setelah kota Makkah takluk, pertama bertasbihlah, memuji Tuhan. Tasbih ini Bebo dari kata sabaha. Sabaha ya, masdarnya sabbaha tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbih. Sabaha itu arti harfiahnya menjauh Pak. Ya. Jadi sabaha itu ya, arti harfiah sabaha itu Pak Ibu menjauh. Ya, sabaha. Itu artinya jauh, Pak. Itu arti harfiahnya. Sabaha itu artinya jauh. Itu makanya berenang bahasa Arabnya sabaha, Pak. Karena orang berenang itu dia menjauh dari tempat dia semula. Kalau ada orang meloncat, Pak, langsung sampai di bawah Pak, namanya tenggelam itu ya. Kalau berenang dia mengayuh ke sana. Itu kenapa berenang disebut sabaha juga ya. Itu kenapa malaikat yang mengantarkan nyawa ruh seorang yang sudah mati ada namanya wasabihat, wan nazi'ati gharqah, wan nasitati nashta, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Ada malaikat namanya wasabihat ya, wasabihat. Ada namanya fasabikat ya. As-sabikat. Apa bedanya Pak asabihat dan asabikat? Kalau asabihat malaikat yang saling menjauh. Kalau asabikat malaikat yang saling mendekat, namanya musabaqah. Musabaqah itu saling berlomba mendaki Pak. Kalau sabihat saling menjauh. Karena begini Pak, ketika orang meninggal dunia itu dua keadaannya Pak. Ada yang ruhnya sangat baik. Kalau dia mati dalam keadaan baik, maka ruhnya sangat wangi. Ditanya begitu Pak ya. Dan malaikat pun berlomba-lomba Pak untuk mengantarkan ruhnya ke alam barzah. Berlomba-lomba tuh Pak. Nanti Pak bacalah di surat ya, surah An-Nahl ayat 32. Allazina ya tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik, maka para malaikat berduyun-duyun menyambutnya dengan kata salam. Itu yang sabikat tuh Pak. Jadi ada orang mati Pak, malaikat berlomba-lomba menyambutnya Pak. Tapi ada orang mati Pak, malaikat menjauh, menjijikkan, seperti bawa bangkai Pak. Ya, masih bangkai masih mending Pak, masih dipegang walaupun pegang hidung Pak. Ini jauh. Jadi ada orang mati Pak, turun malaikat membawa ruh itu, kata yang cie, bawa lah dia kau cik. Kecik dan cik, angok dan kawat dia namanya, wa ang lah ciknya. Ya kan, patang lah adanya. Wa ang lah ciknya. Sama je tu Pak, saling menjauh dia. Itu namanya wasabihat. Ya. Jadi tidak semua orang diperebutkan malaikat Pak. Ada semua orang yang yang jijik malaikat ya melihat ruhnya Pak. Nauzubillah ya, kalau kita ya termasuk yang begini Pak, nanti malaikat itu langit pun menutup pintu langit. Kalau baca di surat Al-A'raf ayat 40
Orang-orang yang banyak dosa itu Pak, orang kafir, munafik, pendosa, fasik, maksiat, kalau dia mati kata Allah dan dia tak bertobat itu la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit ditutup malaikat Pak. Bacalah di Al-A'raf itu ayat yang ke-40-nya. Jadi para malaikat itu menutup pintu langit. Nah, kamu masuk oleh itu Pak, kamu lewat itu Pak. Kalau sudah pintu langit ditutup. Jadi kematian itu mengerikan tuh Pak. Kalau yang berdosa tadi sampai proses ke alam barzah pun, masya Allah, menakutkan tuh Pak. Makanya malaikatnya dibagi dua, wan nazi'at yang kasar, wan nazi'at, wan nasyitat yang lembut, wasabihat yang jauh-jauh dia, wasabikat yang dekat-dekat dia Pak. Ya, begitu. Jadi pasabih itu maksudnya, kenapa tasbih? Tasbih itu artinya menjauhkan Allah dari segala hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Itu makanya ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, subhanallah amma yasifun. Jauh Allah dari itu. Maka subhanallah. Ketika orang menuduh Nabi berbohong, Isra dan Mi'raj, tidak mungkin itu terjadi. Berjalan dari Makkah ke Palestina saja itu sudah 1 bulan lebih. Sekarang dia dah balik lagi ke Makkah, naik lagi ke langit hanya setengah malam. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kata tidak mungkin dibantah dengan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah jauh dari kata tidak mungkin. Itu maknanya subhana Pak. Jadi subhanallah itu kita menjauhkan Allah dari segala hal yang tidak layak dan tidak pantas dan tidak cocok disandang oleh Allah. Itu makanya perintah bertahmid memuji Allah bukan pujilah Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu dengan cara mengatakan alhamdulillah. Itu makanya subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Pak ya? Tak langsung alhamdulillah Pak. Subhanallah walhamdulillah. Kenapa? Jangan-jangan alhamdulillah ini pun tidak cocok untuk Allah. Saking Allah maha terpujinya, jangan-jangan alhamdulillah ini juga kurang untuk Allah. Kalau kurang alhamdulillah untuk memuji Allah, maka subhanallah, Allah jauh dari kekurangan. Ini kekurangan bahasa saja. Bukan Allahnya yang kurang, bahasanya yang kurang menyebut Allah. Makanya tidak ada bahasa yang cocok memuji Allah itu, kecuali yang Allah sebutkan saja. Kita memuji Allah dengan alhamdulillah, memang itu Allah ajarkan. Sebenarnya alhamdulillah itu pun tidak cocok untuk Allah. Saking maha terpujinya Allah. Karena Allah itu zat yang maha mutlak Bapak Ibu. Tidak bisa Allah itu dipuji dengan bahasa kita yang terbatas. Kosakatanya terbatas, maknanya terbatas, penggunaannya terbatas. Andai memang tidak cocok alhamdulillah untuk Allah, subhanallah, Allah jauh dari kekurangan. Bahasalah yang kurang memuji Allah. Itu makanya Bapak Ibu tidak boleh memuji Allah kecuali dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan. Ada pula itu Bapak Ibu, Masya Allah, beberapa tahun yang lalu di sebuah kampus, jadi Allahu Akbar itu diganti dengan anjing maha besar. Itu ada tuh Bapak Ibu, anjing maha besar. Karena kata Allah itu bisa diganti dengan kata itu, asalkan maknanya dalam hati kita tidak mengurangi. Itu kan orang namanya Bapak Ibu ya, logikanya benar. Kata ini bisa diganti ini asalkan maknanya setara. Tapi bagaimana menyetarakan kata ini dengan kata itu, dengan kata Allah? Makanya kita memanggil Allah pun tidak boleh dengan nama lain kecuali yang diajarkan Allah, yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna itu. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Itu yang boleh, lain itu tidak boleh. Kenapa? Jangan-jangan kita salah dalam memanggil Allah. Tidak cocok panggilan itu untuk Allah. Nah, kita sebut saja Allah dengan nama sebutan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Itu pun sebenarnya tidak cocok juga. Saking Allah maha mulianya Pak. Itu kenapa kita ketika memuji Allah tidak langsung memuji Allah.
Kita baca subhanallah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apapun pujian-pujian untuk Allah selalu diawali dengan kata subhanallah. Apa maknanya? Andai semua pujian-pujian ini tidak cocok, kurang untuk memuji Allah, karena kami tidak punya lagi kekuatan untuk memuji Engkau. Engkau jauh dari kekurangan, ya Allah. Itu makna subhanallah itu, Pak. Ya. Jadi subhanallah itu maknanya tidak ringan, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya, panggillah Allah dengan apa yang sudah disebutkannya saja. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Yang disebut dengan asmaul husna dia. Wallahu al asma'u al husna. Fasabbih bihamdi. Pujilah Allah. Kenapa disuruh memuji Allah? Karena kemenangan tadi, Pak. Kan Nabi dapat kemenangan dan pertolongan Allah tadi. Syukur kita puji Allah. Itu makanya setiap dapat kemenangan, pertolongan, nikmat, alhamdulillah. Tuh fasabbih bihamdi rabbika tuh, Pak. Ya. Karun lupa dia fasabbih bihamdi rabbikanya, Pak. Awalnya miskin Karun ini, Pak. Miskin, kere, Pak. Lalu tiba-tiba dia minta ke Nabi Musa, tolong jadikan saya kaya, kata Musa, ada usaha. Minta, ya udahlah, minta. Jadi kaya, Pak. Sekaya-kayanya, Masya Allah. Di luar nalar kayanya, Pak. Ya. Karun ini, Pak, setiap lewat selalu orang minta seperti Karun. Ya laitana mislama utiya Karun. Duhai sekiranya kami seperti Karun lah. Semua orang minta seperti Karun, Pak. Ya. Karun tak bayangkan mewahnya Karun dulu, Pak. Yubana tak tanggung kayunya, Pak. Kata Allah, kunci gudang emasnya, bukan emasnya, Pak. Kunci gudang emasnya tidak bisa dipikul oleh 40 laki-laki. Usbah namanya. Ya. 40 orang, Pak, orang-orang berotot. Sampai puluh itu untuk memikul anak kunci gudang ameh. Ibu, berapa kilo kunci rumah? Hah? Dikumpul kunci rumah sadonya, kamar-kamar itu pagar bagai. Lai sampai 2 kilo kunci rumah dah. Karun itu, Pak, ya. Ngai baca nanti di surah Al-Qasas tuh, ayat 76 sampai ayat 80 itu, 7 sampai 79. Karun itu Masya Allah. Anak kunci gudang emasnya, ya, bukan kunci rumahnya, kunci gudang emas. Para kayu tu, Pak, wacaru dapat kayu tu, Pak. Ya. Coba kok satu orang berharap seperti Karun hidupnya. Ya. Karun tu setiap keluar rumah, kata Allah, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Setiap keluar rumah itu selalu gonta-ganti kendaraan tu. Ya, Senin Alphard, Selasa Pajero, Rabu Ferrari, Kamis Lamborghini. Pokoknya batuka taruh isi otonya. Bapak Ibu barangkali seminggu nunggu auto. Cik saya dah. Lu mangga-mangga lah Pak Ibu, jangan sombong lah nih. Lu mangga-mangga aja Karun nih. Kalau ada orang dapat auto 2 sombong, ketinggalan di Karun tu. Ya, lambeknya tu. Karun lebih dulu lah. Lebih mewah hidup Karun lah. Tapi dia lupa fasabbih bihamdi rabbikanya. Ketika ditanya Karun, ya kan, berinfaklah engkau, carilah akhirat dengan hartamu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirat. Kan dikasih nasihat tuh, Karun, carilah akhirat dengan hartamu ini. Apa katanya? Haza, kekayaan ini ya diberikan kepada min ilmin indi, karena saya pandai mencari harta. Saya ini pakar ekonomi, saya ini tamatan ekonomi, SE kira-kira begitu bahasanya. Saya ini SE ya. Ya, makanya saya dapat kaya begini dan saya pekerja keras, kata Karun. Lupa dia fasabbih bihamdi rabbika. Maka pertolongan Allah menjadi bencana untuk dia pada akhirnya. Itu kenapa setiap kita mendapat nasrullah ada fasabbih bihamdi rabbikanya, supaya pertolongan Allah itu tidak berubah menjadi bencana, Pak. Tidak berubah menjadi petaka bagi kita. Ya, itu pentingnya kita bersyukur, alhamdulillah. Itulah salah satu wujudnya, ya, memuji Allah ketika kita dapat pertolongan. Wastaghfir, dan beristighfarlah kamu. Kenapa istighfar, Pak? Kenapa Nabi suruh istighfar?
Karena begini Pak, kalau sudah menang Islam, orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, tanda apa itu Pak? Tanda Nabi tugasnya sudah selesai. Kalau sudah selesai tugasnya, apa lagi itu Pak? Mati. Karena itu sebelum kau mati, istighfar. Itu tuh Pak. Bapak Ibu, anak lebih menantu, lebih lapis, ada anak. Ada yang anak. Bapak Ibu yang lebih menantu, sadonya, banyak istighfar itu. Itu tugas telah selesai itu Pak. Ya. Yang lah pensiun, nah, yang anak-anak lah lape, ya kan, lah dipensiunkan orang dari dinas. Allah istighfar banyak Bapak Ibu ya. Itu tandanya Bapak Ibu sudah wafat itu, sudah sampai ke kemenangan itu Pak. Dan tugas apa lah selesai itu mah. Nah, Allah istighfar lah. Tidak kelamul itu. Ya. Iyalah. Percayalah Bapak Ibu tu. Kan kini kan Bapak Ibu ngurus diri surang saya tu. Anak dah dong ke durus dia. Anak kerajo dah dong ke durus dia. Ha? Kan ngurus diri surang namanya tu. Menunggu hari itu. Nak ada tugas namanya itu. Nah, bukan berarti yang anaknya ketik-ketik aman dah. Jangan Bapak Ibu, oh kok betul amu laman le ko ketik-ketik anak baru enggak. Ya. Tetap jawab Pak, ya waspada nih ketik-ketik anak kau Pak, ya kan? Tapi itu isyaratnya, ya itu kenapa sebagian mengatakan ketika ayat ini turun, itu semua sahabat gembira. Tapi Abu Bakar menangis sendiri. Kenapa Abu Bakar menangis? Dia paham maksud ayat itu, bahwa Nabi Muhammad tidak akan lama lagi bersama kita. Karena tugas beliau sudah selesai. Ya kalau tugas Allah selesai Pak, dia tarik lah itu mah. Tarik itu Pak. Nah, itu kenapa sebelum ditarik itu istighfar perbanyak, taubat. Karena boleh jadi sepanjang tadi sebelum kita menyelesaikan tugas kita, banyak persoalan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk dalam menjalankan tugas tadi. Ya. Saya ditugaskan mengajar Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah pensiun umur 60 70 berarti lah selesai tugas sambo tu Pak. Berarti yang mudah kalamul itu. Maka istighfar banyak. Makanya ibu-ibu apa-apa jangan pernah kurang istighfarnya kata Bapak ya. Capek nalo katunya. Pak, silakanlah. Ada pertanyaan Bapak Ibu agak 5 menit. Segitu sudah dulu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dua perintah Allah ke Nabi Muhammad ketika sudah selesai tugasnya, perbanyak ya tasbih dan memuji Allah, ya, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah. Itu kenapa Bapak Ibu perbanyaklah bertobat. Beruntunglah Bapak Ibu dikasih masa umur yang panjang ya, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena yang dihitung Allah yang di ujung, wal akibatu lil muttaqin. Yang Allah hitung di ujungnya. Ada orang Bapak Ibu dari mudo berdosa, saya sembahyang indah. Ada begitu Pak Ustaz. Ambo di ketika mudo ya data saya dunia ada bodak berapa matang sawah kadang bola ya. Sembahyang indah lah. Kini yang bola pensiun baru ambo sadar baru tobat. Yang dihitung yang kini itu Pak. Yang lalu-lalu dihapus langsung. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Begitu kau berbuat baik, taubat semua habis. Ada orang Pak dari kecil di pesantren jadi mudo jadi ustad ya, jadi ustad kadang Pak di ujung mau ke sasi. Berlindunglah kita yang begitu tuh Pak, karena yang dihitung Allah itu yang di ujungnya, bukan yang di awalnya Pak. Itu kenapa orang saleh jangan bangga dengan kesalehannya, karena endingnya kita tidak tahu. Ahli maksiat jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena boleh jadi di ujung Allah berikan dia hidayah. Yang dinilai Allah ternyata yang di ujung, bukan yang di awal. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah dari ujung-ujung kalau kita kana Mas Haji. Nah, walaupun ketika mudo lu tantu saya jong pangka kama dunia ke kita doang gitu ya. Tapi tidak apa-apalah. Masa-masa beginilah kita memperbaiki diri kita. Beruntung loh yang mudo-mudo kau walaupun pelaluk kau ini tidak ada tuh. Ya kan? Ya. Beruntung mana ada Bapak Ibu ya. Ya walaupun yang pelan itu lah dapat rahmat Allah ya tuh Pak. Ya.
Itu lembu sabit dulu. Lembu sabit ke Pak Ibu. Kau ada ceramah sih kau ada pengajian di masjid kau. Masuklah ke masjid kau minimal pai lalu juga mana ya. Ya. Jadi gaduh lo inyo awak Pak. Biarlah. Besok apa? Itu rahmat Allah tuh Pak Ibu. Ya, rahmat Allah. Ya gitu kan? Itu beruntunglah mereka-mereka ni Pak Ibu. Yang ketika mudanya sudah ditarik Allah ke masjid kan? Ya, awak lah pensiun makut tibu ke masjid. Endak, anyo le masih SMP, masih SMA lah tibu di masjid, Pak. Awak ketika sekadang ini tadi madi dulu.